Hampir semua negara di dunia saat ini menerapkan aturan dan skema tentang pengenaan pajak. Begitupun dengan Indonesia. Pajak hari ini telah menjadi sumber pemasukan utama APBN negara kita. Tapi tahukah bahwa pajak memiliki sejarah panjang sejak sebelum datang kolonialis ke negeri ini? Realitas pajak pada zaman dulu dikenal sebagai upeti, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Upeti merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi kerajaan pada masa lampau. Upeti ini akan diberikan kepada raja sebagai persembahan karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Dari pembayaran upeti, rakyat mendapat imbalan berupa jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Dikutip dalam buku Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia, disebutkan pada zaman kerajaan, upeti merupakan instrumen bagi penguasa untuk menunjukkan, menegaskan, dan mempertahankan kekuasaan atas raja-raja yang lebih lemah. Salah satu dokumentasi tertua mengenai sistem pemungutan pajak ini adalah Prasasti Rukam yang ditemukan di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, yang merupakan peninggalan Mataram kuno. Prasasti yang berangkat tahun 829 Saka atau 907 Masehi tersebut ditemukan pada tahun 1975. Dalam buku Jejak Pajak Indonesia tertulis bahwa sejumlah aktivitas perekonomian dan perdagangan ditarik pajak oleh kerajaan seperti jual beli hewan ternak. Pemungutan pajak berlanjut pada masa kedatangan VOC hingga pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka meneruskan sistem pajak tanah dan tenaga kerja yang telah dipakai sejak era kerajaan. Diawali oleh Inspektur Lifrits dari VOC yang mengadakan survei atau penelitian di daerah Parahyangan. Hasil dari penelitian tersebut membuat VOC memutuskan untuk memberlakukan pajak pertanahan. Rakyat harus membayar uang sebesar 80% dari harga besaran tanah atau hasil lahan yang dimilikinya. VOC memungut pajak diantaranya pajak rumah, pajak usaha, dan pajak kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Menurut Profesor Sejarah Universitas Amsterdam, Peter Boomgaard, hingga tahun 1800 pemerintah kolonial menerapkan rupa-rupa pajak, diantaranya pajak bumi yang dibayar berupa padi, pajak pasar, pajak hasil pekarangan, pajak bangunan yang disebut gerabak, petek atau pelawang, pajak penjualan, serta pajak tidak tetap yang harus dibayar untuk sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Petani diwajibkan menyerahkan sebagian tanahnya untuk perkebunan ekspor dan tenaganya untuk produksi. Pada masa Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah Hindia Belanda tahun 1808 sampai 1811, pemungutan pajak yang diberlakukan yaitu pajak dari pintu gerbang baik orang dan barang, pajak penjualan barang di pasar, termasuk pungutan pajak terhadap rumah. Pajak tanah juga diberlakukan atas klaim Daendels bahwa tanah di Hindia Belanda adalah milik Belanda. Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 mengakhiri sementara kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda, sebab Inggris menguasai Hindia Belanda sampai tahun 1816. Dalam buku Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang, yang terbit pada tahun 2018, sejarah Ong Hok Ham menulis Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Thomas Stamford Raffles, menerapkan sistem land rent. Kerja petani di perkebunan tidak dibayar, tapi sebagai gantinya mereka tak perlu membayar pajak tanah. Raffles beranggapan bahwa tanah yang dikelola oleh petani merupakan tanah para raja, sedangkan para raja dianggap menyewa tanah tersebut kepada pemerintah kolonial yaitu Inggris. Raffles mengenakan tarif sebesar 2,5% untuk golongan pribumi dan tarif 5% untuk tanah yang dimiliki bangsa lain. Pada tahun 1816, Hindia Belanda kembali dikuasai kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memperlakukan pajak Huitex yang menjadi cikal bakal pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak, seperti pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Pemungutan pajak yang berlangsung beratus tahun ternyata menjadi beban berat bagi rakyat. Penduduk pribumi menjadi sumber sebagian besar hasil pajak tanah, yakni sekitar 60%. Hingga dasawarsa pertama abad ke-20 sebagaimana yang ditulis sejarawan Ong Hok Ham. Puncaknya menimbulkan berbagai perlawanan di berbagai daerah. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, dalam Sejarah Indonesia Kuno II,
Pada tahun 1888 terjadi pemberontakan petani Banten. Sementara tahun 1926 dirancang perlawanan anti kolonial skala nasional yang juga berasal dari isu pajak. Tak hanya di Jawa, pemberontakan yang disulut dari pajak juga terjadi di distrik-distrik Cina sekitar Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu pada tahun 1914. Di Sumatera Barat sendiri terjadi perlawanan sudah lebih dahulu, yaitu pada tahun 1908. Penulis Dedi Arsa dalam buku mendisiplinkan Kawula Jajahan, Politik Penjara Hindia Belanda abad 19 dan 20 yang terbit pada tahun 2017 menulis, perlawanan dipicu oleh rencana pemerintah menghentikan penanaman kopi dan diganti pajak langsung. Belanda juga menarik pajak sebesar 2% dari setiap hewan ternak yang disembelih untuk upacara adat dan hari raya agama. Ada pula pajak penghasilan dari hasil kekayaan sawah dan ladang. Berpindah pada zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1944. Fokus pemerintah Jepang yaitu untuk biaya perang. Rakyat dibebani dengan kewajiban romusa dan pajak. Saat datang masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 pada sidang BPU PKI. Pasal itu berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pada tahun 1950 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran atau barang yang pada tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan atau PPN. Lalu dihapuskan pajak hasil bumi tahun 1952 sampai 1959. Tak lama berselang dipungut kembali pajak hasil bumi atas nilai tanah, bukan atas hasil yang keluar dari tanah dan bangunan. Di tahun 1959 inilah dimulainya pembuatan undang-undang perpajakan yang mengatur secara resmi kewajiban pajak bagi pelaku ekonomi dan warga negara. Sistem kerajaan di Nusantara, penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, telah mewariskan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara ini. Penjajah mewariskan sistem ekonomi kapitalisme terkait sumber APBN, menjadikan pajak merupakan sumber penerimaan utama. Kontribusi pajak dalam pendapatan negara bisa mencapai 80,32% menurut data BPS tahun 2023. Sementara sektor non-pajak yang berasal dari kekayaan alam melimpah hanya 20%. Siapa yang menikmati kekayaan alam Indonesia? Para oligarki tentunya. Sementara rakyat diperas dengan beraneka ragam pajak yang sangat memberatkan. Lalu apa bedanya pemerintah hari ini dengan realitas penjajahan pada masa lalu? Berbanding terbalik 180 derajat dengan peradaban Islam yang dibangun tanpa topangan pajak. Dalam Islam memang ada istilah doribah. Doribah adalah pungutan kepada warga negara muslim laki-laki dan kaya saja. Doribah dipungut hanya pada saat kas negara khilafah tidak mencukupi kebutuhan yang benar-benar mendesak. Ketika kas negara dalam kondisi normal, doribah harus dihentikan. Berbeda dengan pajak, doribah bukan sumber pendapatan utama negara. Dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan membangun negara, khilafah memiliki sistem keuangan negara yang mengatur pos penerimaan dan pengeluaran. Dalam kitab Al-Amwal, karya Syekh Abdul Qadim Zalum dijelaskan bahwa di antara pos penerimaan negara adalah pos anfal, gonima, fa'i, dan humus, khoraj jizyah, harta kepemilikan umum, harta milik negara, harta usyur, harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, humus, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, harta orang murtad, pajak atau doribah, dan zakat. Secara keseluruhan terdapat 12 pos penerimaan negara dan pajak tidak menjadi komponen utama apalagi andalan. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala menjadi pengingat kita semua. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.